Halo saudara-saudaraku, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya, dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang seorang mantan agen rahasia membantu seorang gadis mendapatkan file rahasia yang disimpan almarhum ayahnya. Oke, tanpa banyak cakap lagi, langsung saja kita tontonnya. Film dimulai di mana seorang pria bernama Ricky dan putrinya bernama Lisa sedang mengajari putrinya cara menembak. Di sela-sela latihan, mereka berdua berdebat karena si Lisa pengen sekolah, tapi ayahnya tidak mengizinkannya. Hingga malam harinya si Ricky sedang melakukan pekerjaannya, yaitu sebagai petugas keamanan di sebuah klub. Saat dia sedang memeriksa bawaan pengunjung, salah satu wanita mengajaknya bicara empat mata. Karena penasaran, si Ricky pun menemuinya. Setelah duduk, si Ricky merasa kaget saat wanita tersebut mengenalkan dirinya, di mana wanita itu bernama Sasha. Dia adalah putri atasan si Ricky waktu dia bertugas di Ukraina 12 tahun lalu. Tapi saat ini ayahnya sudah tewas. Si Sasha pun mengatakan kalau dia sudah lama mencari-cari si Ricky. Mendengar itu, si Ricky bertanya untuk apa mencarinya, dan si Sasha menjawab kalau dia ingin si Ricky membantunya mendapatkan sebuah file yang disimpan almarhum ayahnya. Sebelum si Ricky menjawabnya, mereka justru ditembaki sekelompok orang. Mau tak mau, si Ricky melakukan perlawanan, tapi dia justru kehilangan si Sasha. Film berlanjut, si Ricky pulang. Sesampainya di rumah, dia sudah ditunggu dua orang teman lamanya yang bekerja sebagai agen M16, yaitu si Trevor dan si John. Disinilah baru kita tahu kalau ternyata si Ricky mantan agen M16 dan si Sasha seorang jurnalis. Si Trevor langsung bertanya apa si Sasha ada membahas tentang sebuah file padanya waktu mereka tadi ngobrol di klub. Tapi si Ricky menjawab kalau mereka hanya ngobrol biasa saja. Mendengar itu, si John menunjukkan foto seorang pria yang tewas di tangan utusan Rusia, di mana si korban berusaha melindungi si Sasha, dan kemungkinan besar target berikutnya adalah si Ricky karena pihak Rusia menginginkan file yang dimaksud si Sasha. Untuk itu, si Trevor mengajak si Ricky bekerja bersama mereka. Melihat kedatangan si Lisa, si Trevor pun menyapanya, lalu bertanya apa dia ingin tahu gara-gara apa ibunya meninggal dunia. Si Lisa pun langsung masuk ke kamarnya karena yang dia tahu ibunya meninggal karena kecelakaan. Melihat putrinya seperti itu, si Ricky pun marah lalu mengusir mereka berdua, dan dia menolak ikut bergabung. Setelah mereka berdua pergi, si Ricky menemui putrinya, lalu minta maaf dan berjanji akan memberitahu penyebab ibunya meninggal setelah dia dewasa nanti. Tapi si Lisa justru menyuruh si Ricky keluar karena dia masih kesal merasa dibohongi. Besok paginya, si Ricky mengajak putrinya pergi meninggalkan rumah mereka karena dia merasa tempat itu sudah tidak aman lagi. Tapi saat memasukkan barang ke dalam mobil, dia justru dipukul seorang pria hingga pingsan. Lalu dia dibawa ke hadapan seorang wanita yang menginginkan filenya. Disinilah kita tahu kalau ternyata 12 tahun lalu saat bertugas, si Ricky menyamar sebagai seorang jurnalis dan ayah si Sasha adalah atasannya. Karena si wanita mengancam putrinya, akhirnya si Ricky berjanji akan mendapatkan filenya dengan mendekati si Sasha. Setelah mendapat persetujuan dari atasannya, si wanita pun mengiyakannya dan memberi waktu 24 jam untuk mendapatkan file. Singkat cerita, si Ricky menemui seorang mafia untuk menanyakan keberadaan si Sasha, tapi si mafia menolaknya. Hingga si Ricky mengancamnya dan meminta HP milik si mafia tersebut. Tapi setelah mendapatkan HP-nya, Ricky langsung melenyapkan mereka semua. Berkat HP si mafia itu, akhirnya si Ricky menemukan si Sasha.
Saat bertemu, si Ricky langsung menyatakan kalau dia ingin membantunya. Sambil berkemas, si Sasha mengatakan tentang niatnya menerbitkan isi file tersebut untuk membalas kematian ayahnya. Dia juga menceritakan di mana dia menemukan buku harian ayahnya yang berisi pertemuan terakhirnya dengan seorang wanita bernama Red Star. Di perjalanan, si Sasha memberitahu tentang Red Star yang mengumpulkan bukti program senjata kimia dan bahkan sudah punya sampelnya. Supaya aman, sampelnya disimpan di sebuah bank. Hanya si Sasha yang tahu nama banknya. Beberapa saat kemudian, si Ricky menemui seorang hacker. Dia pun menyuruh si hacker supaya masuk ke sistem CIA dan membuka operasi Bintang Merah 12 tahun lalu di Ukraina. Dia pun menyuruh si hacker mencetak foto-fotonya. Tapi tak berapa lama kemudian, si Trevor bersama anggotanya datang hendak menangkap si Ricky, tapi dia berhasil kabur. Film berlanjut, si Ricky dan si Sasha sedang berada di bandara. Sebelum terbang, si Ricky menelepon wanita yang menyandra putrinya dan meminta waktu tambahan karena dia bersama si Sasha akan ke Ukraina. Sedangkan di tempat lain, si hacker berhasil menemukan mereka lewat CCTV bandara. Melihat itu, si Trevor menyuruh untuk menghubungi rekan mereka yang di Ukraina untuk mengawasi mereka berdua. Singkat cerita, si Ricky dan si Sasha tiba di Ukraina dan mereka tidak sadar kalau mereka diikuti. Si Sasha membawa si Ricky ke rumahnya. Sedangkan di tempatnya ditawan, si Lisa bertanya apa sebenarnya yang terjadi dengan almarhum ibunya. Wanita itu pun menceritakan kalau saat itu ibunya berada dalam situasi bahaya dan ayahnya berusaha menyelamatkannya, tapi ibunya justru tewas tertembak. Film berlanjut, si Lisa dibawa ke Ukraina. Dia pun menelepon si Ricky dan memberitahunya. Siang harinya, si Sasha pergi ke bank ditemani si Ricky. Mereka berhasil mendapatkan file serta sampelnya setelah menodong si Trevor. Tapi setelah berhasil kabur, si Sasha justru menembak si Ricky karena dia merasa kalau si Ricky adalah bagian dari orang-orang yang mengejarnya. Walau si Ricky sudah menjelaskan kalau dia bukan bagian dari mereka, dia hanya ingin menyelamatkan putrinya yang disandra agen rahasia Rusia. Setelah si Sasha pergi, si Ricky menerima telepon dari agen Rusia. Dia pun berbohong kalau file dan si Sasha ada bersamanya. Mendengar itu, si wanita mengajak si Ricky bertemu nanti malam jam 10. Film berlanjut, dengan keadaan terluka, si Ricky mencari keberadaan si Sasha dan menemukannya di stasiun kereta api. Malam harinya, si Ricky menemui agen Rusia. Saat bertemu, si Ricky mengirim video di mana si Sasha sedang diikat. Dia pun meminta mereka melepaskan putrinya, maka dia akan memberitahu lokasi si Sasha saat ini. Setelah putrinya bersamanya, dia pun memberitahu alamatnya dan si agen wanita menyuruh satu mobil anggotanya pergi ke alamat tersebut. Tapi tak berapa lama kemudian, para agen Rusia yang tertinggal justru ditembaki si Sasha yang berada tak jauh dari lokasi mereka. Disinilah si agen sadar kalau si Ricky telah menipu mereka dan dia berhasil menyandra si Sasha dan menembaki si Ricky. Melihat ayahnya tertembak, si Lisa pun menembak si agen wanita hingga tewas. Tak lama kemudian, si Trevor dengan polisi setempat tiba, lalu menyuruh si Sasha menyerahkan file. Tapi si Sasha tidak mau dan memilih melompat ke sungai. Akhir cerita, si Sasha mempublikasikan isi filenya dan menyebabkan unjuk rasa besar-besaran di Rusia. Ternyata isi file itu adalah tentang agen ganda yang dimiliki CIA dan MI6, dan sebagian lagi adalah tentang senjata kimia yang diproduksi Rusia secara diam-diam. Sedangkan si Ricky dan putrinya menikmati hari-hari mereka berdua, dan film pun selesai.